Apa sih dapurnya Timnas? Apa sih dapurnya dari rencana mendatangkan para pemain naturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai level? Sudah saya sampaikan sebelum jeda, 150 pemain Pak. Bener itu Pak, banyak banget Pak. Yang ngomong siapa? Banyak media, yang banyak ngomong para media supporter. Kan bukan saya ngomong. Para supporter juga seperti bukan itu saya yang ngomong. Saya waktu itu bicara, silakan statement saya dilihat. Bahwa kita perlu 150 pemain untuk membangun yang namanya tim nasional. Yaitu 2x11 yang sama kualitasnya di senior. Ya, di U23 mungkin 3x11. Di U20 4x11, di U17 5x11. Kalau kita punya 150 ini, baru kita akan sustain kayak Jepang. Karena saya melihat bahwa pembinaan di Jepang, di Belanda itu punya nilai sendiri buat saya. Ya, tetapi juga kita bisa lihat bagaimana negara seperti Prancis dan Maroko yang banyak melakukan penarikan diaspora. Ya. Kita lihat ya pemain Prancis itu namanya bukan Prancis semua sekarang. Ya. Ya. Nah jadi 2 atau 3 metode yang ada ini ya saya buka. Dan itu yang menjadi tentu agenda reform untuk daripada PSSI. Jadi kita perlu 150 pemain. Coba kita lihat misalnya. Kalau di U20 kita, ya, kita belum punya 4x11. Silahkan tanya Coach Indra. Ya, di Coach Nova, kita belum punya 5x11 pemain. Even tim nasional kita yang hari ini 2x11 aja belum. Nah artinya apa? Untuk mengisi posisi-posisi ini ya dari mana? Ya tadi pembinaan secara kontinu dari grassroots ataupun ada yang namanya quick wins yang kebetulan tidak melanggar aturan FIFA. Ya. Di mana aturan FIFA itu jelas bapak ibu nenek kakek. Tetapi itu pun ada doorstop kita. Doorstopnya apa? Klub, no money. Semua based on naturalism. Based on nationalism. Ya. Jadi ya orang-orang ini kita dorong ya memang ya kita lihat bagaimana misalnya Kevin Dix kemarin main terus cedera. Dia ada risiko besar loh. Gajinya dia di klub berapa? Nah dia ini nanti summer dia boleh pilih bebas bermain di klub mana. Dia punya valuasi yang tinggi. Dan mereka dia mengorbankan cedera. J. Indes tadi malam habis main langsung berangkat. Ya, saya dengar. Jadi tolong nilai juga pengorbanan mereka gitu. Jangan hanya ngelihat dari sisinya oh diaspora lokal. Saya nggak suka ketika dibanding-bandingkan antara diaspora dan lokal sama. Bangsa kita masa kalau ngelihat bangsa lain langsung waduh. Kenapa? Kita bangsa besar kok. Kita juga harus merasa kita setara dengan mereka. Oke. Nah, jangan kita gara-gara penjajahan yang sekian lama yang dirasakan bangsa kita ataupun karena dijajah Jepang, dijajah Portugis atau Belanda, kita merasa kita langsung tidak setara. Nah, ini yang saya dorong bahwa semua talent pool terbaik yang ada di Indonesia ataupun dunia yang punya kesempatan membangun merah putih ya kita harus beri kesempatan itu. Kalau tadi Pak Eri sudah katakan, nih ada uangnya, gitu kan? Ini kecurigaan. Bahkan ini dibahas sampai RDP kan Pak. Bener nggak sih mereka tuh mau murni membela masuk timnas Indonesia, nggak ada duitnya, gitu kan? Pak Eri memang sudah kasih jawaban, gitu kan? Silakan dicek. Ya, yang penting mereka itu gini loh. Satu, mereka kenapa mau gabung? Saya sudah bilang bahwa mereka harus diyakinkan kita punya program yang serius. Oke. Karena itu kenapa waktu itu salah satu propaganda, mungkin propaganda yang menarik mereka ketika Indonesia lawan Argentina. Siapa sih pemain di dunia nggak mau lawan Argentina gitu? Nah itu propaganda. Ya, karena itu ingat setelah SEA Games langsung kita bawa Argentina. Itu bagian dari propaganda. Supaya kita bisa ngasih lihat, oh kita ini sudah disorot pemberitanya di dunia. Dan itu ya tools alat mudah untuk campaign.
Nah, di situ setelah itu baru kita buka, ini loh programnya. Oke. Ini loh keseriusan kita, ya kan? Dan mereka ngerti ya bahwa wah ini menarik buat juga menaikkan status dan value-nya mereka. Jadi secara ekonomikalnya ada, tetapi bukan kita yang kontrol, itu market. Ya kalau mereka tiba-tiba dapat sponsor dari A, B, C, ya itu market. Sama ketika sosial media dia, ini kembali ke sosial media. Ketika mereka hit dari nobody menjadi 4 juta, ya itu resikonya mereka juga gitu. Nah ini yang kita melihat sebuah kesinambungan yang memang kita buka untuk bagaimana akses ini kita buka secara baik. Tapi ya kembali profesional dan transparan. Gitu. Soal propaganda, soal campaign, kita jadi tahu bahwa ternyata saat kemarin mendatangkan Argentina, termasuk salah satu hal itu untuk membuka mata para pemain. Iya kalau nggak katanya, ya kan? Kita mau Piala Dunia, mau ke Olimpiade. Mana? Oke. Ya dengan kita bawa Argentina, ya itu, wah serius ya gitu.